Aduh, menindaklanjuti agenda PKPPS tingkat Kabupaten Parangin yang awal bulan ini kita rencananya mau bikin soal untuk pelaksanaan ujian. Nah, tetapi ada apa namanya ada solusi dari PKPPS pusat untuk melaksanakan ujian secara mudah. Kita tidak perlu lagi bahas soal tingkat kabupaten, provinsi maupun soal pusat, kita tinggal pakai saja. Nanti secara prosedur akan dijelaskan oleh Ustadz Adi selaku Sekjen DPP ya dari pusat. Selamat bergabung kepada Ustadz tadi yang alhamdulillah membantu kita untuk Zoom pada sore hari ini karena kondisi sinyal yang tidak memungkinkan. Kepada rekan-rekan semua nanti yang mana dalam pelaksanaan ini akan sangat mempermudah kita dalam pelaksanaan, lebih ringan, kemudian kita tidak repot-repot jaringan putus nih. Mana ada suaranya. Sumber suara hilang. Ustadz Amim. Sehat, Sayyidina Ali. Bagaimana suara saya agak ini gak? Bagaimana suara saya kedengaran? Dengar Pak. Jelas. Oke. Baik. Kayaknya Ustadz Hamim nih bermasalah di sinyal ya. Tadi ada WA, langsung aja saya langsung diberikan amanah langsung saja untuk pengisiannya. Baik, mohon izin para kiai semuanya. Saya langsung mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siap, Bu ya. Oke, langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'akum rasulun bil haqqi wa nudu an tikumul jannati turistima bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati di sini Jambi ya, dari Provinsi Jambi ya, berarti ketuanya Pak Yai Haji Asradi ya. Ini Provinsi Jambi semuanya ya, gabung ya, dari kota kabupaten semuanya gabung ya. Ya. Baik, yang kami hormati belum, baru merangkak. Ya. Baik.
Yang kami hormati Ustadz Hamim selaku sinyal ya kali Ustadz Hamim ya. Baik, yang kami hormati Ustadz Hamim dan para kiai, para ustadz, ustadzis, asatis yang ada di Jambi. Sebelum ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan anugerah kepada kita semuanya baik berupa sehat jasmani maupun rohani sehingga kita dapat berkumpul di hari ini di Zoom meeting bersama-sama di dalam musyawarah untuk sosialisasi kegiatan untuk pengembangan USBK ya, USP ya. Dulu istilahnya namanya US, sekarang diganti USP. Berkat Allah memberikan anugerah kepada kita, semua kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita hanturkan, kita junjung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan pada khulafaur rasyidin sampai ke kita semuanya. Semoga kita dalam keadaan iman dan meninggal dalam keadaan iman dan di akhiratnya mendapat syafaatnya. Baik para kiai, para ustadz, ustazah yang kami hormatin, kita langsung saja ke sistemnya. Sebelum itu kenalkan, nama saya Adi Saputra, saya dari PKPPS Menaji Sobirin Jakarta. Dapuan ya, bukan jabatan ya, istilahnya saya dipercaya sebagai wakil dari forum FK PKPPS, forum komunikasi Pondok Pesantren Salafiyah. Ketuanya itu adalah Gus Majid dari Jawa Timur dan wakilnya saya sendiri dan sekretarisnya Bu Haja April dari Jawa Barat. Kami bertiga dari pusat, dari DPP untuk mensosialisasi program-program untuk kemajuan PKPPS tersendiri. Nah, mungkin yang sudah mengikuti WhatsApp group yang ada di administrasi, WhatsApp group administrasi PKPPS. Nah, di sanalah ada perkembangan tentang administrasi. Ya, kalau kita memang kalau berbicara tentang PKPPS memang saat ini kita berkembang ya, yang istilahnya memang merasa kita ini lebih kurang dibandingkan dengan SPM sama PDF. Ya tidak apa-apalah, yang penting lah kita untuk maju bersama-sama, administrasi kita sokong bersama-sama. Kalau PDF kemarin ya minggu ini ya ada IW menggunakan CBT yang sudah dibiayain sama pemerintah. Namun bagi kita ya tidak apa-apalah. Kita anggaplah kita untuk bersuadaya untuk kemajuan untuk bersama-sama. USP. Dulu namanya ujian sekolah, sekarang namanya USP. Insya Allah semuanya para kiai sudah megang juknisa ya. Ya, Tuan Guru semuanya sudah megang juknisa tentang USP ya. Jadi USP itu adalah ujian satuan pendidikan yang dimana ini sebagai tolak ukur kita untuk kualitas kita tentang pendidikan kita. Nah, jadi USP ini jadi melihat tolak ukurnya bagaimana mereka untuk berjuang selama menjalanin jadi santri di PKPPS khusus untuk kita semuanya. Dan USP ini ada 2 metode. USP ini nanti insya Allah bulan tanggal Maret ya. Tanggal 6 Maret itu insya Allah sudah mengadakan USP tingkat kuliah. Dan bulan Mei itu mengadakan USP tingkat Usto dan tingkat ULA. Nah, USP ini terjadi 2 metode, yaitu menggunakan metode CBT, yaitu Computer Basis Test, dan menggunakan PBT, yaitu Pencil Basis Test. Nah, PBT ini, suara saya jelas ya, insya Allah ya? Jelas ya, suara saya ya? Oke. PBT ini menggunakan kertas. Jadi di dalam juknis ini, juknis yang untuk USP tahun 2023 ini menggunakan 2 metode. Jadi bisa menggunakan kertas maupun menggunakan CBT. Saya mau dulu ya. Nah, jadi ada 2 metode ya digunakan ya. Nah, alhamdulillah pada saat ini kita mencoba untuk terobosan baru, yaitu forum khususnya untuk DPP, kita mengadakan program yang baru, yaitu program menggunakan CBT. Nah, mungkin CBT ini ada terkesan baru ya, tapi mau tidak mau ya kita harus mengikuti perkembangan zaman ya, karena CBT ini sangat mudah, terus tidak perlu biaya panjang
dan segala macam. Baik, saya presentasikan tentang CBT ya. Mohon izin ya, Ya. Ustaz Amin ya, mohon izin ya untuk saya meng-share ya. Ini mohon maaf bisa saya langsung dimutin aja ya. Ya. Lanjut. Sebentar saya mutin yang lain ya biar nggak terganggu. Baik, saya share. Nah, apa sih yang dimaksud dengan CBT ya? Ini kelihatan gambarnya insya Allah semuanya ya. Ya, insya Allah kelihatan gambarnya ya. Nah, oke ya. Oke. Mohon direspon apakah gambarnya kelihatan? Kelihatan. Kelihatan ya semuanya ya, rapi ya. Oke. Apa yang dimaksud dengan CBT? CBT ini adalah kita mencoba adalah CBT ini adalah ujian satuan pendidikan berbasis komputer. Nah, dengan adanya CBT ini, nah, kita menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan USPBK. Jadi tadi saya menjelaskan bahwa USBK ini, jadi ujian di PKPPS ini kita menggunakan sistemnya adalah CBT, ya, yaitu perangkatnya adalah berupa komputer, laptop maupun menggunakan handphone. Manfaatnya adalah lebih hemat tenaga, biaya maupun waktu ya. Terus memudahkan siswa untuk menjawab soal. Jadi terus kemudian ini sebagai bukti real nyata bahwa PKPPS ini mengadakan CBT ya, mengadakan tes ya. Jadi ini bisa dipantau oleh mereka ya, bagi DBPW bisa kepantau, bahkan Kanwil pun bisa melihat. Ya. Terus dengan adanya CBT ini, santri ini bisa beradaptasi dengan teknologi ya, gitu ya. Terus juga lebih efisien, memastikan peserta yang ada di DNT. Jadi nanti CBT ini tidak perlu lagi ada menulis DNT-nya, pesertanya tidak ada. Kami sudah menyediakan semuanya. Jadi ini langkah-langkahnya. Pertama, langkah-langkahnya di sini adalah ada nisan tertentu. Yang kita masukin adalah database yang punya DNT, yang jelas itu ya. Jadi tidak bisa dari lembaga itu tidak bisa mengedit nama. Ya, jadi sudah ada, kami sudah ke akurat data tanggal 30 Desember. Ya, itu kami sudah akuratkan datanya. Terus langkah kedua adalah ya, terus pendaftaran. Nah, pendaftaran kita sudah buka semuanya. Terus kemudian langkah-langkah ketiganya adalah siapkanlah laptop, komputer, PC atau Android. Nah, nanti ada internet dan ada Exambro-nya untuk caranya seperti apa gitu ya. Nah, langkah-langkah ketiganya adalah melakukan simulasi ya, simulasi. Terus nanti ada sesuai dengan jadwal. Nah, baru langkah berikutnya adalah untuk memastikan untuk USBK-nya. Apa saja sih kendalanya sih? Nah, kendalanya gini ya. Apakah pakai CBT itu menggunakan komputer untuk semuanya? Tidak. Jadi perangkatnya itu bisa dipakai. Jadi perangkatnya itu bisa dipakai lewat komputer, cukup satu saja itu cukup. Laptop cukup satu saja. Jadi nggak perlu banyak laptop. Laptop hanya cukup atau komputer hanya cukup satu, itu buat admin. Adapun kliennya atau pesertanya itu bisa menggunakan handphone. Insya Allah kalau ada handphone bisa semuanya ya. Dan perangkatnya, satu perangkat itu bisa digunakan 3 santri. Jadi kalau misalkan santrinya cuman hanya 30 santri nih. Nah, berarti cukup 10 handphone saja sudah cukup. Gitu. Jadi nggak perlu lagi harus 30 handphone, tidak perlu. Jadi satu perangkat itu bisa digunakan 3 santri, gitu ya. Jadi kami memudahkan. Terus berbicara karena ini adalah sifatnya online, jadi menggunakan sifatnya online. Jadi siswa sini, santri ini, apabila terganggu dalam sinyal, nah sinyal selama handphone tersebut masih bisa dipakai WhatsApp, masih satu strip, itu masih bisa dijangkau. Ya, itu masih bisa. Dan itu terekam. Misalkan gini, oh santri saya nomor 30-40 ternyata sinyalnya hilang. Hilang sama sekali nih, hilang.
terus kemudian pas dapat lagi sinyal, kemudian klik dapat sinyal, itu bisa dilanjutin. Ya, terus datanya tidak hilang. Jadi terekam langsung. Begitu ya. Selama si peserta itu belum mengklik selesai. Kalau misalkan mengklik selesai, nah berarti selesai semuanya. Gitu ya. Jadi insya Allah ini memudahkan sekali. Selama itu bisa dapat jaringan satu strip aja, insya Allah bisa. Ya, gitu ya. Nah, ini tampilannya. Tampilan untuk adminnya. Nah, ini tampilan buat pesertanya. Ini menggunakan laptop. Dan ini soalnya, cara-cara bikin soalnya. Ini seperti ini. Dan di dalam bahasa Arab, kami juga menyediakan keyboard yang khusus bahasa Arab. Jadi bisa ada pilihannya keyboardnya ini. Jadi ada bisa keyboard. Nah, ini adalah sebuah teknologi yang ada di CBT ya. Jadi mudah sekali ya kalau CBT itu tadi nggak perlu lagi kertas segala macam untuk menggunakan CBT. Memang untuk awal-awal kita agak bingung ya, tapi untuk ke depan insya Allah kita akan ya pelan-pelan lah segala macam ya. Ya, oke. Nanti saya akan share semuanya ke Ustadz Hamim ya, biar supaya enak ya. Nanti ya biar saya jelaskan satu-satu. Nanti semua materi akan saya share ya. Ya, nanti saya akan share ke Ustadz Hamim ya. Baik, itu tentang CBT, gambaran saja. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mendaftar? Nah, daftar, saya langsung ke YouTube-nya ya. Sebentar saya share ya. Sebentar, saya share. Habis Yudi. Betul. Sebentar, saya YouTube-nya. Saya share supaya nanti bisa lihat semuanya. Saya share link YouTube-nya ya. Mungkin nanti silakan mungkin Ustadz. Ya, silakan Ustadz Ami mungkin nge-share ke teman-teman yang saya share tadi untuk melihat YouTube-nya ya, situs YouTube-nya. Oke. Oke, saya lihat dulu sebentar. Nah, saya screen dulu. Nah, nah ya saya share. Nah, bisa kelihatan ya. Nah, ketika nanti mengunduh websitenya. Oh ya, mohon maaf ya, mungkin pendaftarannya dulu ya, saya lupa ya. Sorry. Iya, ujian. Untuk pendaftarnya dulu ya. Sebentar ya. Nggak kelihatan ya. Nah.
Nah, ini adalah cara untuk mendaftar ya. Pertama, ada link. Linknya sudah diingat, terus kemudian ada brosur. Ini ada daftar USBK. Nah, lihat pendaftarannya, kita mencari linknya, yaitu daftar USBK PKPPS online. Ya. Nah, ini nanti pendaftarannya ketika buka blognya, buka websitenya, ada jenjangnya. Ini ada jenjang, bisa dikirim. Misalkan, oh iya saya mau ikutnya Ulia saja, monggo. Saya ngikutin Ustaz saja, monggo. Atau saya semuanya, klik semuanya. Gitu ya. Klik NPSN-nya. Ketika nanti buka MPSN, maka terdeteksi di sini ada beberapa santri. Gitu ya. Kemudian kirim emailnya. Email yang aktif ya. Sehingga nanti kami bisa ngirim email dari sana. Terus kemudian dikirimkanlah dan tanda bukti untuk transferannya. Jadi nanti setiap mengklik, nah mentransfernya segini. Ini santrinya ada 6 dia di Gustonnya, jadi 150 dia bayar. Oh, ujian pondok itu dibayar pula. Bayar pula. 6 orang murid 150 bayar. Nah, ini ya. Nah, kemudian dapat setelah bayar, setelah registrasi, setelah bayar, kemudian ini membuka password ya. Passwordnya sudah ada, ini usernya sudah ada, buka. Ada dapat email balasan. Ketika dapat email balasan, kemudian buka lagi websitenya USBK PKPS online. Nah, ketika buka, maka di sini ada nama dan password sesuai dengan yang tadi di email yang balasan. Nah, di sini ada menunya, ada cetak kwitansi, ada peserta, dan ada downloadnya. Nanti Exambro-nya bisa mendownload di sini. Ya. Nah, ini bisa langsung. Nah, ini ada tanda buktinya. Nah, itu adalah bentuk dari ketika yang sudah daftar. Nah, ketika sudah daftar, tadi kan sudah dapat ya, ini ya, di daerah sini ya. Nah, kita sudah dapat, kemudian di-download. Di sini adalah baru bisa kita download Exambro-nya. Ya, gitu ya. Nah, untuk ini kan video tutorial aja. Masuknya 1.500 itu 150 ini siswanya ada 6. Jadi otomatis gitu ya. Bukan ada 150.000 bayarnya 150.000 per siswa, bukan. Jadi per siswa itu 25.000. Jadi lihat untuk cek harga bisa dilihat di daftar USBK gitu ya. Jadi lihatnya dari situ ya. Gitu ya. Ini masuknya, ini kan contoh dari Pondok Pesantren Korotayun. Ini punya santrinya 6. Jadi kan 6 kali 25.000 kan 150.000 gitu ya. Ya. Oke, ini contohnya. Ketika sudah mendownload, terus kemudian barulah kita download Exambro-nya. Jadi Exambro-nya. Jadi kalau misalkan bentuk Exambro-nya seperti ini ya. Nah, ini Exambro yang kita adakan di, kalau jalan sebentar. Kok yang ini sih? Sebentar ya. Kok malah layar ini sih? Sebentar. Iklannya panjang nih. Pak, aduh. Boleh bertanya enggak, Pak? Ya, silakan. Sambil ini ya. Ya, ini Pak, kan tadi ada biaya gitu kan, Pak. Nah, jadi untuk pengiriman ini nomor rekeningnya mana, Pak? Ya, nomor rekeningnya ada di brosur ya. Brosur. Nanti saya kirim ya ke Ustadz Hamin ya, nih brosurnya ya.
Jadi ini per anaknya berapa jadinya, Pak? Per anak 25.000 per user. gitu. Jadi nanti ketika daftar itu langsung ada harganya semuanya. Jadi cek harganya bisa di situ. Dan ini berdasarkan DNT dari EMIS. Jadi ketika sudah masuk ke data itu, Exambro-nya itu sudah masuk, sudah data semuanya ada gitu. Jadi nggak perlu lagi kita naruh data segala macam, nggak perlu gitu ya. Mungkin saya akan jelaskan ya kalau ketika sudah masuk Exambro-nya ya. Izin tanya Pak. Iya silakan Pak Yai. Mau nanya nih. Itu dana yang 25.000 per santri. Itu kira-kira misalnya dananya itu kita kumpulkan dari siswa atau bisa dari dana BOS gitu. Jadi gini teknisnya itu kan teknis dari lembaga ya, silakan ya. Tapi yang jelas ini bisa di SPJ-kan dalam BOS. Gitu ya. Adapun teknisnya mau dana itu dari mana yang jelas transfer kami harganya sebegitu sesuai dengan daftarnya. Oke, makasih Pak. Oke, kemudian, saya lanjutkan Pak, ya untuk ya mungkin ada yang tanya? Enggak, Pak. Jadi gini, Pak, kan sudah kita bayar, Pak. Kemudian ada balasan email kan, Pak? Iya. Jadi isi email itu kelanjutannya isinya Exambro gitu, Pak. Gimana, Iya, Pak? bukan isinya Exambro. Jadi dibuka lagi websitenya, kemudian ada user. Nah, di user itu sama password sesuai dengan email yang didaftar. Nah, kemudian user dengan password ya. Betul. Nanti ada websitenya. Nah, di situ ada downloadan, ada kwitansi segala macam di situ ada. Itu langsung masuk apa gimana, Pak? Apa setelah kita kirim kemudian langsung masuk, Pak, emailnya? Apa nunggu, Pak? Tunggu nanti kita verifikasi. Lihat gitu. kwitansinya dulu, lihat transfernya dulu, apakah sesuai dengan cocok atau tidak, baru kami meng-ACC-kan gitu. Karena ada banyak kasus tadi cuman daftar doang, tentunya transfernya kosong gitu. Berarti email juga harus email yang aktif ya? Email yang aktif. Betul sekali. Ya baik ya, saya langsung aja ya. Sebentar ya, nanti saya akan masukkan. Oke, sebentar saya screenshot dulu. Ini ketika sudah kita dapat user ya di website-nya ya, terus kita ngunduh. Nah, Exambro-nya. Nah, ketika Exambro-nya muncul seperti ini. Kita unduh, kemudian kita download. Nah, download-nya itu nanti berbentuk RAR. Ya, berbentuk RAR. Nanti diekstrak terus berbentuk folder, ya. Nah, bentuk folder. Terus tidak perlu lagi install ini segala macam, di download, diinstal, nggak usah. Langsung mengklik exam-nya. Nah, ketika mengklik exam, maka munculnya ini. Nah, baru nomor ini berasal dari tadi website yang tadi, gitu ya. Nanti akan dikasih tahu. Oke. Nah, munculnya di sini. Nanti ini Exambro. Nah, bentuk Exambro ini jadi aplikasi tidak bisa dipakai semuanya, kecuali Exambro doang nih. Namanya kita Exambro. Jadi seolah-olah dalam situs ini, dalam media ini udah terkunci oleh Exambro. Jadi kita baca WhatsApp pun agak sulit gitu ya. Jadi seperti kayak ANBK, ketika buka Exambro udah, jadi yang lainnya nggak bisa gitu ya, kecuali memang kita keluarkan. Jadi di dalam Exambro ini ada data peserta, yang akan ikut ujian, terus kemudian dicetak, ini bisa ada cetakannya, kemudian langsung keluarlah tanda-tandanya. Nah, di situ cetakan ada password segala macam.
Nah, di sini nanti kan buat peserta itu ada nomor peserta ya. Di sini ada nomor peserta, dari sini ada passwordnya. Nanti kita kasih ke peserta tersebut. Ini dicetak. Nah, itu ada warga. Nah, ini adalah posisi, misalkan ini posisi sudah mengerjakan. Jadi anak ini si Araditya ini mengerjakan, Sinta ini selesai. Jadi kedetek gitu ya. Di sini ada pilihan ganda, terus ini ada jawaban. Nah, di sini kelihatan anak ini mengerjakan, jadi kelihatan di sini. Ini adalah isian ya. Bisa dikerjakan. Oh, statusnya dia selesai. Tadi selesai. Berarti dia masih kedetek, oh posisi masih mengerjakan. Jadi kelihatan. Ada sistem scoring dan ganda. Terus kemudian ada isai. Jadi sistem yang buat skor itu kita hanya mendetek pilihan ganda saja. Jadi kita mendetek pilihan ganda saja, terus kemudian betulnya berapa di pilihan ganda itu. Karena kan soal itu kan 40 ditambah 5 isian. Nah, nanti yang memberikan nilai adalah lembaga. Jadi kita hanya memberikan memberikan benarnya saja. Jadi nanti lembaga yang akan berikan gitu ya. Gitu ya, melalui dengan nanti akan diperiksa oleh gurunya masing-masing. Lewat mana? Ya lewat ini nanti, lewat admin. Jadi admin ini bisa dipakai diakses 10 atau 20 orang itu bisa di admin ini gitu ya. Nah, tentunya di sini juga ada administrasi. Nah, administrasi ini ada Quran, terus ini ada cetakan. Nah, di administrasi ini ada daftar hadir juga, ada fakta integritas, ada berita acara. Tinggal diunduh saja ya. Jadi setiap mata pelajaran itu ada daftar hadir, ada fakta integritas, dan ada berita acara. Tinggal diunduh saja. Ya, tinggal ditulis proktornya siapa, pengawasnya siapa, terus kelompoknya berapa. Kan biasa di ruangan itu. Ya, tulis nama lembaga asalnya bisa. Nah, karena ini adalah pengawas, jadi biasanya kalau pengawas itu kan ada pakai selang-seling tuh ya. Nah, ini bisa dengan pengawas sendiri. Atau dia ya, nanti ada tulis lembaganya gitu ya. Biasa pengawas seperti itu. Itu administrasi, kembali lagi ke dashboard. Nah, ini sistemnya seperti ini. Nah, untuk mengeluarkan untuk Exambro ini, jadi klik cukup Fn, Alt, sama F4 ini. Untuk Exambro-nya. Untuk keluar dari Exambro. Baik nanti ada di, baik ini ada di mana? Baik ini ada di peserta maupun di admin ya, gitu ya. Itu untuk admin. Sedangkan ini itu buat admin ya. Sedangkan ini buat peserta. Nah, ini melalui dengan laptop. Soalnya banyak banget ya. Oke.
Cukup. Seperti biasa, langsung diklik Exambro untuk peserta. Klien ya. Nah, cukup nanti klik Exambro-nya ini. Klik ini ya, tanda ini, langsung klik. Nah, klik ini langsung. Kemudian muncul seperti ini. Dan please nomor peserta beserta paspor yang ada di Exambro admin. Login, kemudian keluarlah namanya. Nah, biasanya kan anak itu semangat, saking semangatnya dia lupa ada nomor token di situ. Jadi nggak bisa mulai, harus membuat token. Nah, caranya dia harus keluar lagi. Keluar lagi, klik lagi Exambro. Nah, klik nomor peserta. Nah, tulis. Baru diklik nomor tokennya. Nah, klik. Langsung mulai. Kemudian nanti pilih. Jawaban. Nah, ini ada jawaban semuanya bisa. Ini jawaban jika anak yang sudah menyelesaikan berarti ini jawabannya nomor 1, oh berarti B. Berarti kelihatan di sini dia. Mereka bisa melihat. Nah, ini bisa diklik. Ya. Terus sampai selesai. Ketika sudah oke, dia selesai mengerjakan berarti oke, maka selesai. Ya. Jadi kalau udah selesai berarti mereka ya udah, ini jawab aja selesai berarti oke. Ya, sudah kedetek ya. Itu menggunakan Exambro untuk dari laptop. Nah, sekarang menggunakan dari handphone. Handphone langsung diinstal, Exambro-nya di otomatis seperti ini akan muncul seperti ini. Ini akan muncul, diinstal dulu. Biasanya kan dari WhatsApp, diambil kliennya, terus kemudian diinstal Exambro, diinstal, klik. Oke. Nah, posisi instalnya seperti ini, klik. Nah, di sini ada tulisan nanti Exambro Client, lambangnya PKPPS, FK PKPPS. Simpan. Setting. Biasanya kan di handphone tuh ada harus izin dulu ya. Biasanya kita harus ya mengiyakan dulu gitu ya. Harus terima bisa gitu. Sudah situ baru kita mulai start. Mulai ada muncul. Nah, jadi user berdasarkan nanti login. Oke, lanjut ya mengerjakan soal seperti tadi yang saya jelaskan. Keluar. Ya, oke. Sama seperti tadi. Dia jawab soalnya semuanya. Bisa dilihat nomor berapa saja yang dia sudah jawab. Nah, ini dia ada jawab, ada berapa nomor berapa dia jawab. Aci meja. Ya. Nah, ini seperti ini aplikasi keluar. Nah, ini bentuknya adalah bentuk seperti ini ya. Nah.
Oke, nah demikian presentasi kami dari CBT, dan insya Allah silakan nanti dicoba, saya kasih nanti passwordnya ya dari Ustadz Hamim ya, nanti dicoba saya kasih untuk demonya, terus pesertanya kita coba untuk plan adminnya silakan, terus kemudian nanti dicoba untuk bekerja istilahnya mengerjakan dulu ya. Mengerjakan gitu ya. Izin Pak. Ya, monggo silakan. Tanya sedikit Pak. Untuk pembayaran itu mulai dari kapan Pak? Mulai dari sekarang itu sudah dibuka pendaftarannya. Nanti saya kasih ya. Ini saya kasih ini brosurnya. Sebentar ya. Saya kasih brosurnya. Nah, itu saya udah kasih sama sekaligus jadwal ya. Mungkin saya ini brosurnya. Ini ada jadwalnya. Saya share dulu ya. Saya screenshot mana ya jadwalnya. Oh ya, ini dia. Nah, ini jadwal pelaksanaannya. Ini jadwal pelaksanaannya. Terus kalau ini jadwal untuk kelihatan ya. Nah, ini jadwal untuk pendaftarannya gitu. Jadi per anak itu per 25.000 dan ini jadwal untuk pelaksanaannya. Jadi kita buka pendaftarannya itu tanggal 30 Januari kemarin, kita tutup sampai 12 Februari ya. Kalau bisakah saya lebih dari tanggal 12 Februari? Ya monggo, nanti insya Allah kita kasih longgaran waktu kok. Untuk kuliah ya, sedangkan kalau untuk ustok kita batasi sampai tanggal 14 Februari. Kalau misalkan lewat dari situ ya tidak apa-apa, nggak masalah sih. Kita ini aja fleksibel aja ya. Namun jangan sampai jangan sampai melewati batas dari waktu untuk simulasi aja sama gladi ya. Untuk kuliah gitu ya. Nanti khawatirnya kalau gladi itu kalau melewati gladi khawatirnya nanti kalau ada trouble kami agak khawatir gitu aja. Untuk tutorial apa Pak? Untuk soal gimana Pak? Itu tutorial soal itu sudah ada tadi yang saya kasih YouTube-nya. Ya enggak, maksud saya tuh cara ini kan mau disosialisasikan ke guru Pak. Iya. Jadi untuk lebih jelasnya caranya gimana? Caranya nanti pas waktu soalnya dibuka kan biasa seperti user ya. Nanti ya seperti user. Mungkin saya kasih dulu sebentar ya. Saya kasih. Sebentar ya, sebentar. Ini saya kasih user demo ya. Sebentar ya, sebentar saya cek dulu. Mana tadi user demonya. Nah, itu user demo buat administrasi. Nanti dibuka aja examnya, exam admin, nanti dibuka NPSN-nya, terus sama passwordnya. Ketika sudah buka, kemudian nanti bisa buat di Exambro untuk kliennya. Kliennya itu nanti nomor peserta dan nomor
peserta beserta nomor user peserta itu ada di situ. Gitu ya. Nah, sewaktu demo nanti ada gini ya, ada misalkan nomor Anda sudah digunakan. Nah, berarti jangan pakai, cari lagi nomor yang lain karena kita menyediakan 90 peserta di situ. Jadinya kalau misalkan peserta ini 2 media dengan nomor 1 dengan 1 user itu tidak bisa. Jadi memang dia harus mengerjakan 2 user gitu ya. Harus dia mengerjakan 1 user, 1 peserta 1 user. Gak bisa 1 user dipakai 2 atau 3. 2 saja tidak bisa walaupun dia memakai 2 media yang berbeda. Jadi tidak bisa ya, kan biasanya kan ada calo-calo nih. Ya udah gampang lah saya kerjakan semuanya. Ya itu gak bisa. Jadi harus 1 user 1 gitu ya. Gitu ya. Silakan nanti dibuka adminnya untuk dipelajari, lebih paham lagi nanti lihat ngulang lagi YouTube-nya, insya Allah itu lebih ini ya, lebih enak ya. Seperti itu. Pak. Halo. Ya silakan. Apa nanya Pak? Silakan Ustaz. Gini Pak, itu ada perbedaannya enggak browser HP dengan pemakaian laptop atau komputernya Pak? Exambro-nya berbeda ya. Itu Pak. Ya, Exambro-nya berbeda. Jadi ketika nanti buka Google Drive yang ada itu kan bawahnya kan ada Google Drive tuh. Ya, itu betul. ada 3 itu. 1 buat exam admin, 1 exam client laptop, dan satunya lagi exam HP. Nah, jadi kalau exam HP langsung diinstal. Jadi buka Google Drive-nya itu langsung di handphone gitu ya. Buka Google Drive-nya. Jangan buka Google Drive-nya di laptop, nanti repot, nanti dia unduh download ngulang lagi gitu. Langsung aja dibuka Google Drive-nya. Nanti silakan dicoba saja. Oke, terima kasih Pak. Ya. Mungkin ada yang dipertanyakan atau coba dulu aja ya. Silakan ya. Gini Pak, yang tadi saya belum jelas juga ini Pak, masalah untuk ini kan aplikasi untuk guru ini untuk input soal ini beda Pak, sempronya apa gimana Pak? Sama. Jadi lihatnya pakai Exambro admin. Jadi misalkan guru itu ngoreksinya pakai Exambro admin. Jadi nggak apa-apa, diakses berapa komputer juga bisa. Oh, gitu. Ini soal ini dari pusat apa guru yang masukkan Pak? Soal ini dari pusat langsung. Jadi CBT ini sudah langsung ada soalnya. Jadi jadi kita tidak perlu memasukkan data, itu semuanya ada di situ. Kirain guru yang buat soal Pak. Enggak sih. Jadi langsung aja gitu. Jadi soalnya ada 3 paket. Jadi setiap siswa itu berbeda-beda gitu dapatnya. Dan dia misalkan paketnya sama, umpama sama, paket A sama paket A. Nah, ketika siswa itu mengerjakannya di paket A, terus siswa B itu mengerjakan juga kebetulan sama. Jadi perbedaannya nanti di nomornya ngacak dan berserta di pilihan gandanya ngacak. Gitu. Jadinya nggak ada persamaan jenis gitu. Jadi kita sediakan 3 paket soal. Ini untuk ujian ini Pak, untuk administrasi apa namanya, dokumentasi untuk kita apa Pak? Kira-kira nanti Pak. Ada tadi pasti modulnya, ada daftar hadir, ada berita acara, ada apa tadi saya lupa, fakta integritas. Terus kemudian nanti dapat surat keterangan hasil ujian USPK. Ya nanti ada bentuknya. Oh gitu. Nanti ada. Nah yang input nilainya dari lembaga, bukan kita. Karena kan ini wewenang dari lembaga. Dan nilai ini yang tahu adalah lembaga saja. Bahkan dari Kanwil, dari semuanya tidak tahu. Gitu ya. Masalah nilai ya. Berarti nanti ada menu nilai ya Pak ya? Ada. Nanti ada menu nilai di websitenya. Oh, itu untuk berarti jasa, Pak. Sama seperti pelaksanaan ANBK persis Pak ya? Persis kayak NBK, hanya saja kita tidak menggunakan, kita mempermudah aja examnya. Ya, bagus, jadi examnya itu nggak perlu lagi pakai LAN, nggak perlu lagi pakai komputer yang satu peserta satu, tidak perlu. Gitu ya. Itu ada sinkronisasi enggak itu Pak? Sinkronisasi tidak ada, cukup mengklik Exambro aja. Oh, berarti pas waktu pelaksanaan itu aja ya? Iya, betul.
Simulasi pasti ada Pak ya? Simulasi ada sesuai dengan jadwal. Tadi udah saya share sama Ustadz Hamin. Ya, makasih Pak. Oke, siap. Ini materi dikirim semua Pak ya? Iya, semuanya materi dikirim. Semuanya pokoknya hanya admin itu mengerjakan saja dan siswa itu hanya mengerjakan. Jadi semuanya data semuanya itu sudah kita lengkapin. Pak, tanya standar laptop untuk admin yang digunakan sama kalau Android untuk klien nanti ada standar khusus nggak Pak? Kalau standarnya handphone biasa aja ya, penting Android ya. Nah, tapi dia bukan iOS ya. Kalau iOS kita belum bisa ke sana. Kayak Apple belum bisa. Jadi Android yang biasa aja, yang ya kalau apa ya, Xiaomi ya paling ya standar Xiaomi 7, 5 Plus itu bisa kok. Kalau Xiaomi ya, kalau saya pegangnya Xiaomi. Untuk laptopnya standar. Ya cukup mengklik di Esambro-nya aja dia langsung bikin aplikasi kok. Android 10. Ya. Yang Android ada standar 10 bagus. Apa memori RAM-nya enggak Pak? Ya memori RAM-nya kecil kok. Kalau yang buat handphone itu cuman nggak sampai 3 giga kok gitu. Kecil kok. MB kok. Nggak sampai giga, nggak sampai. Nggak, maksud Ustadz itu pemakaian HP-nya itu di RAM berapa minimalnya? Oh, RAM-nya, maaf. RAM-nya itu bisa RAM 1 bisa, di RAM 2 juga bisa. Oh, gitu. Iya. Menengah ke bawah bisa ya? Iya, bisa lah. Kita nggak mempersulit. Insya Allah yang Sambro-nya bisa kok semuanya. Katanya Apple tadi nggak bisa kok. Itu kita ketinggian. Jarang santri yang pakai Apple. Ustaz. Iya, jarang lah. Jangan kan santri, ustadznya juga kadang-kadang. Jarang. Untuk teknis Pak, kalau misalnya terjadi permasalahan di waktu ujian, kita harus koordinasi dengan siapa Pak? Oh iya, langsung ke admin ya. Nanti kita masukin nanti ada chat khusus untuk admin di webnya. Nanti ada HD-nya di webnya akan dimunculkan. Jadi teknisnya bisa bicara di situ langsung. Jadi kita tahu, jadi permasalahan tersebut di mana letaknya gitu. Jadi nggak by chat WhatsApp lagi gitu. Jadi langsung di websitenya. Kayak sistem inilah Gojek lah. Aplikasi Gojek kalau nggak nyampe silakan. Nanti kalau udah selesai ya berarti tutup gitu. Kemudian Pak, untuk mengantisipasi pondok pesantren yang belum ada jaringan tuh gimana Pak untuk menyikapi ujian ini Pak? Kalau tidak ada jaringan untuk menggunakan, ini kan CBT kita coba untuk menggunakan online. Mungkinan insya Allah kalau tahun depan kita menggunakan semi online. Kita mencoba dulu yang online dulu. Nah dengan kapasitas dengan online ini satu strip aja insya Allah masih bisa gitu. Kecuali memang sama sekali nggak ada sinyal. Tapi ya kalau sama sekali tidak ada sinyal di pondok itu, sama sekali tidak ada komunikasi, handphone pun tidak bisa. Nah mungkin tidak bisa menggunakan CBT ini. Ini kalau misalnya tidak sama sekali tidak ada sinyal gitu ya. Tapi insya Allah jaringan internet Pak. Iya, jaringan internet. Data kan masuknya kan. Selama itu masih bisa di WhatsApp, bisa kita menggunakan. Jadi kita patokannya dalam menggunakan WhatsApp. Jadi kalau masih bisa menggunakan WhatsApp, insya Allah masih bisa gitu. Di daerah Merangin ini masih ada sekitar berapa pondok pesantren itu yang tidak memiliki jaringan internet sama sekali, Pak? Masih ada. Di daerah-daerah terpelosok gitu. Itu solusinya untuk melaksanakan CBT ini gimana, Pak? Gitu. Kalau lebih sekedar saran aja ya, karena ini kan kita juga tidak memaksa menggunakan CBT atau tidak. Sekedar saran ya, mungkin numpang di pondok lain atau di mana gitu ya. Bisa ya Pak, gitu. Yang punya sinyal, begitu aja sih kali ya. Mungkin solusinya. Berarti tinggal konfirmasi antar pondok aja ya Pak? Iya, antar pondok aja lah. Kan usernya berbeda. Oke, betul. Sama adminnya. Mungkin begitu aja kali ya. Iya. Oh ya, untuk waktu pelaksanaannya itu waktunya fleksibel atau mana itu Pak? Nanti kita setting. Jadi waktu kita setting misalkan satu mata pelajaran itu 4 jam. Misalkan kita waktu setempat ya.
Misalkan kita mulai waktunya jam 7 sampai dengan jam 10. Itu satu mata pelajaran kita kasih waktu. Gitu ya. Karena fungsinya adalah kan, bagaimana? Dari lembaga kita itu ada yang pelaksanaan pagi, ada yang sore, kan gitu loh maksudnya, Pak. Ya. Nah, kalau mau ujian kan sesuai dengan juknis tuh. Waktunya kan sesuai dengan juknis yang ada. Nah, ini kita kan sistem jaringan saja, karena kan sistemnya itu kadang-kadang error atau enggak gitu ya, jaringan aja ya. Jadi kita kasih itu waktu dari jam, misalkan satu mata pelajaran kita kasih waktu 4 jam, karena ini penggunaan satu handphone bisa 3 user. Jadi kita kasih waktu 4 jam, jadi jam 7 sampai dengan jam 10, satu mata pelajaran. Nah, lewat dari jam 10, ketika anak itu membuka user tersebut, maka mata pelajarannya sudah berubah. Gitu. Jadi kalau misalkan anak itu sudah mengerjakan soal, klik, terus dia udah selesai mengerjakan, dia mau mengerjakan soal yang lain, itu bisa. Dengan waktu misalkan, dia jam 7, jam 8, anak ini mengerjakan, ternyata jam 8 ini selesai, kan begitu kan. Saya mau lanjut lagi nih, bisa. Bisa langsung dia buka lagi mata pelajaran berikutnya, dia kerjakan, selesai. Begitu. Maksudnya dalam 4 jam ini kita kasih waktu supaya si pengguna handphone ini atau sebuah media ini bisa dipakai gitu. Izin Pak. Gini, kan satu mapel, contohnya satu mapel jam pagi itu sudah selesai. Terus sebelum jam 10 anak ini sudah selesai, mau masuk ke mapel berikutnya. Kalau dia NBK itu kan ada token yang berbeda-beda. Iya. Untuk masuk ke mapel berikutnya, kalau di NBK itu tokennya berbeda lagi. Kalau yang ini gimana Pak? Apa langsung login? Sama, tokennya berbeda juga. Itu yang mau mendatakan supaya siswa itu bisa mata pelajaran yang lain gitu. Oh, gitu. Jadi tokennya berapa menit perkiraan, Pak? Ya? Berapa menit, Pak, perkiraan? Masuknya gimana? Tadi 4 jam ya? Enggak, maksudnya ya untuk token itu, Pak. Oh, token kita nggak kasih menit. Kan kalau di ANBK biasanya 15 menit. Enggak. Kita nggak kasih pakai gituan. Kalau token yang ada di user di admin kan harus pakai itu berapa menit, terus dia berubah lagi tokennya. Kita nggak usah lah. Jadi kita pengembang itu melihat keadaan di PKPPS gitu. Ada satu nih Pak. Kira Pak, ini sangat sesuai dengan yang sudah Pak. Misalnya gini Pak. Kita ujiannya kan jam 7 sampai sekian 4 jam tadi ya. Iya. Nah, di dalam 4 jam itu anggaplah sudah habis Pak, mau masuk. Waktunya sudah habis. Nah, kemudian ada anak yang belum ujian Pak, mau nyusul itu kan. Iya. Nah, sementara waktu udah habis. Nah, gimana cara untuk mengatasi hal seperti itu Pak? Ketika sudah 4 jam lewat, ternyata anak itu belum mengerjakan. Ini belum mengerjakan ya artinya dia belum buka usernya ya. Beda mereka buka user gitu ya. Nah, itu bisa ngikut ulangan. Jadi minggu depannya. Supaya susulan. Supaya nggak bentrok dengan sistem gitu. Oh, ada jadwal susulan ya? Iya, kan ada susulan juga. Sesuai dengan juknis kan ada susulan. Gitu. Ada lagi mungkin ditanyakan? Oke ya, kalau tidak ada ditanyakan, mungkin ini adalah program forum purba ya, forum dari PKPPS supaya kita mendongkrak bahwa PKPPS ini adalah bisa maju ke depan ya. Nanti ke depan kita mengembangkan website tentang administrasi. Ada 8 standar yang kita bikin. Termasuk di dalamnya nanti ada website untuk mengatur keuangan. Ada juga website nanti mengatur nilai buku induk. Ada nanti di dalamnya juga kita memberikan fitur-fitur yang perkembangan pada saat ini. Seperti juknis segala macam. Tadi nggak perlu lagi nanti kita untuk mencari di grup, cari SK segala macam. Cukup kita satu pintu data. Nanti kita akan buatkan dan kita pengembangan. Untuk saat ini kita dobrak dulu nih untuk menggunakan CBT dulu.
Alhamdulillah ya, kalau teman-teman semua yang mendukung, ya kita dukung. Namun kita nggak bisa bergerak sendiri tanpa dari teman-teman sendiri gitu loh. Jadi ya kita peran-peran aktif ya, cuma swadaya lah. Insya Allah dalam CBT ini 25.000. Sedangkan kalau dapat dana BOS aja kan sampai 750.000. Hanya 25.000 doang untuk mungkin program ini ya. Itu sangat mudah, sangat murah sekali ya. Sedangkan kami membuat program itu sangat sulit sekali gitu ya, perlu pengembang gitu kan. Namun ya nasrul minallah, ada yang pengembang yang kira-kira mau membela kita di PKPPS ini untuk lebih maju untuk administrasinya. Oke, seperti itu ya. Kalau di PDF sudah dibayarin sama pemerintah yang menggunakan CBT. Namun kita kembali lagi, ya sudahlah, kita tidak usah berbicara seperti itu. Ya kita bangkit, kita swadaya masing-masing supaya ke depan PKPS itu lebih maju lagi ya. Seperti itu. Amin, amin. Amin. Saya rasa situ aja Ustadz Hamim ya yang kami sampaikan ya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Semoga Allah memberikan kebarokan untuk kita semuanya. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Adi. Mudah-mudahan sehat selalu dalam memperjuangkan PKPPS. Oke kawan-kawan, program CBT PKPPS ini adalah program mandiri PKPPS untuk memajukan PKPPS. Kan kita di Jambi atau di Merangin ini kan kemarin mau bikin soal sendiri, melaksanakan ujian sendiri, terus mengadakan rapat untuk bikin soal ujian. Nah ini ada solusi terbaik dan bergengsi gitu solusinya. Daripada kita buat soal sendiri menyita waktu, belum mencocokkan soalnya sesuai nasional atau kurikulum. Nah ini udah tinggal make aja. Nah tinggal make aja dengan biaya yang murah. Biasanya kalau pengalaman tahun kemarin kan mahal juga kita iuran ini per siswa sampai 50.000 untuk bikin soal gitu kan. Dan lebih repot. Nah ini tinggal pakai aja. Nah mudah-mudahan nanti kawan-kawan yang bisa ada sinyal, ada komputer, bisa bergabung di USPBK dan saling saling menyupport lah nanti dari bawah ke atas, atas ke bawah juga. Dan hal ini pun tidak wajib Ustadz ya. Ustadz tadi tidak wajib, tapi kita minta ayo kita kompak untuk menciarkan PKPPS bahwa PKPPS adalah lembaga yang juga layak dipandang oleh masyarakat untuk anak-anak kita belajar ke depannya nanti. Dan itulah sedikit meeting atau acara rapat kita, penyampaian materi, mudah-mudahan bermanfaat. Dan nanti kepada kawan-kawan yang ingin langsung mencoba, di brosur tadi yang sudah dikirimkan, itu ada nomor Ustadz tadi tuh. Silahkan konsultasi bagaimana cara memakainya, atau kita ada kesulitan atau terbentur, silahkan langsung hubungi aja. Admin Pusat Gus Adi ya, beliau standby 24 jam untuk bantu semua operator pondok pesantren khususnya untuk PKPPS. Oke, terima kasih. Mohon maaf tadi ada kendala teknis karena di Alidayah sinyalnya maaf ya agak ini macet. Oke, terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada ketidaknyamanan, dan nanti kita sama-sama konsultasi, kalau bisa kita praktek besok ketemu sama-sama di Kemenak atau kapan ketika ada waktu. Itu dari saya. Terima kasih kepada tadi. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan PKPPS lebih dikenal masyarakat ke depannya lagi dan lebih dicintai masyarakat. Dari saya, apabila ada ketidaknyamanan, saya mohon yang besar-besarnya. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini saya rekam ya, nanti rekamannya saya share ke ya, terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Salamim. Ya. Ini Tad, ini kan pelaksanaan CBT ini kan istilahnya untuk kita di Kabupaten Merangin ini kan belum begitu memahami. Gimana kalau kita ngadakan acara di Aula Kemenak? Siap. Setuju. Ya, siap. Setuju. Kita jadwalkan di grup aja Ustadz ya.